Kebakaran melanda Pasar Konveksi Cibadu, Tangerang Selatan, Banten. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api sulit dipadamkan. Sejumlah pedagang panik berusaha menyelamatkan barang dagangannya. Sementara itu 29 unit armada gabungan dari Tangerang Selatan, Kota Tangerang, dan DKI Jakarta diterjunkan ke lokasi. Namun banyaknya warga yang melihat di lokasi kejadian menjadi kendala proses pemadaman. Dari penuturan warga, api pertama kali muncul dari gudang dekorasi dan merembet ke 3 toko bahan konveksi yang berada di sebelahnya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Hingga kini petugas masih menyelidiki penyebab kebakaran tersebut. Kasus kebakaran ini pun ditangani Polsek Pondok Aren dan Polres Tangerang Selatan. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo Anyus melaporkan. Direktorat Polisi Perairan dan Udara Ditpolairut Polda Metro Jaya menertibkan penumpukan kapal di Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara. Penertiban dilakukan demi keselamatan bersama serta menjaga fungsi jalur pelayaran Muara Angke yang vital bagi aktivitas nelayan. Kasubdit Patroli Polairut Polda Metro Jaya AKBP Helmi Wibowo menyebut, penertiban difokuskan pada kapal yang mengganggu jalur pelayaran. Sebelumnya viral di media sosial, Pelabuhan Muara Angke di Penjaringan, Jakarta Utara dipenuhi ribuan kapal nelayan yang menumpuk. Kepadatan kapal ini menghambat aktivitas para nelayan yang akan melaut. Setidaknya ada 2.500 kapal bertumpuk tak beraturan. Selain menghambat aktivitas mencari nafkah, para nelayan juga khawatir banyaknya kapal yang menumpuk dapat menyebabkan kebakaran. Tim Liputan iNews melaporkan. Sekelompok orang mendatangi rumah serta melakukan perusakan di Keramat Jati, Jakarta Timur. Sejumlah peralatan elektronik hingga stop kontak listrik ikut disiram air. Pintu dirobrak, mobil dirusak, dan kunci rumah dibawa pelaku. Dalam aksinya mereka juga sempat merusak kamera CCTV. Sebelumnya korban dan istrinya juga mendapat intimidasi melalui pesan singkat dan preman. Peristiwa ini terjadi diduga terkait kontrak pekerjaan konsultan perizinan. CCTV rusak semuanya nih, offline semua nih. Kini pihak kepolisian masih mendalami laporan korban. Sejumlah saksi dan bukti akan dikumpulkan untuk menentukan langkah hukum selanjutnya. Dari Jakarta, Rio Manik Anyus melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Selain berita tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan mengisi Lintas iNews siang hari ini. Saya Wiki Ardian, inilah Lintas iNews siang selengkapnya. Massa merusak sebuah mobil jenis City Car di kawasan Jalan RS Sukanto, Duren Sawit, Jakarta Timur. Massa geram karena pengemudi mobil menabrak 3 pemotor. Insiden berawal saat sejumlah pemotor berhenti di lampu merah dari arah Buaran menuju Pondok Kopi. Dari belakang, sebuah mobil melaju kencang dan menabrak para korban. Bukannya berhenti, pengemudi justru melarikan diri hingga kendaraannya menabrak pembatas jalan. Nabrak 3 motor ada bang. 3 motor. Ya. Terus selanjutnya yang nabrak? Yang nabrak lari kabur dia. Terus nabrak tembok. Oh gitu. Ya. Terus ada mobil berapa orang? 1 orang, dia dalam kondisi mabuk pak. Ketahuannya mabuk dari mana? Dia sendiri ngaku, saya mabuk. Setelah diamankan, pengemudi mobil yang diduga dalam pengaruh minuman keras diamankan polisi. Polisi yang tiba di lokasi langsung mengamankan pengemudi serta meminta keterangan sejumlah saksi. Untuk kepentingan penyelidikan, kendaraan terduga pelaku dibawa ke unit Laka Satlantas Jakarta Timur. 6 orang petani cabai di Banyumas, Jawa Tengah tersambar petir saat hujan deras. 1 orang meninggal dunia. Sementara itu di Kendal, Jawa Tengah, seorang warga digigit ular yang ditangkapnya. Kamera warga merekam evakuasi 6 petani tersambar petir dari perkebunan menuju mobil ambulans di Desa Ganda Tapa, Kecamatan Sumbang, Banyumas, Jawa Tengah. 6 petani yang tersambar petir dilakukan warga setempat. Petir yang menimpa petani yang sedang berada di perkebunan. Warga merekam evakuasi 6 petani tersambar petir dari perkebunan menuju mobil ambulans di Desa Ganda Tapa, Kecamatan Sumbang, Banyumas, Jawa Tengah.
Evakuasi berlangsung dramatis. Para korban yang tengah berteduh di gubuk area kebun langsung dilarikan ke Puskesmas 2 Sumbang guna penanganan medis. Lantaran luka yang sangat serius, ke-6 korban kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Margono Soekarjo, Purwokerto. 1 orang dinyatakan meninggal dunia dengan kondisi tubuh mengalami luka bakar. Sementara 5 lainnya masih dirawat intensif di rumah sakit. Diduga korban yang meninggal karena menggunakan ponsel di tengah hujan deras disertai petir. 6 orang petir menyambar 6 orang tersebut warga saya. Total berarti 6 ya? Total berarti korban 6. Yang meninggal? Yang meninggal 1, yang 5 di Rumah Sakit Margono, Purwokerto. Kasus tewasnya petani tersambar petir ini kini masih dalam penanganan petugas kepolisian Polresta Banyumas. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi Anyus melaporkan. Kamera warga merekam wajah seorang pria warga Dusun Jumblang, Desa Sojomerto, Kecamatan Gemuk, Kendal digigit ular sanca. Ular sanca berukuran besar ini menggigit wajah saat korban hendak memasukkan ular ke dalam karung usai ditangkap dari kandang ternak. Warga panik, berusaha membantu melepaskan gigitan ular dengan mencoba membuka mulut ular dan menggunakan kayu. Beruntung, gigitan ular sanca berukuran 4 meter ini berhasil dilepas. Akibat kejadian, korban mengalami luka sobek di bagian pelipis, sementara ular dimasukkan karung untuk diamankan. Dari Kendal, Jawa Tengah, Edi Prayitno Anyus melaporkan. 2 balita tewas saat longsor menerjang di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Sementara di Palembang, 2 tewas akibat tabung gas 12 kg meledak di sebuah rumah. Aldi Arfari, bayi berusia 3 bulan dan kakak perempuannya Rere Revania berusia 5 tahun tewas akibat tertimpa reruntuhan tembok bagian dapur rumah kontrakannya yang diterjang longsor di Desa Tribakti Mulia, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung. Warga mengevakuasi 1 korban dengan kondisi meninggal, sementara korban lain meninggal saat menuju rumah sakit. Longsor terjadi setelah kawasan tersebut diguyur hujan deras. Isak tangis kedua orang tua pecah saat Bupati Bandung Dadang Supriyana datang dan mengucapkan bela sungkawa. Ia juga meminta kepala desa untuk membangunkan rumah bagi orang tua korban. Sementara 6 kepala keluarga terdampak lainnya akan dibiayai kontrakan selama 3 bulan. Desa Tribakti Mulia merupakan daerah kawasan perbukitan dan rawan longsor. Warga diimbau tetap waspada. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Safat Andrawan, iNews melaporkan. Dari rekaman kamera pengawas terlihat ledakan hebat terjadi di sebuah rumah di Jalan Ratu Sianung, Lorong Nepos, Kecamatan Ilir Timur 2, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Kerasnya ledakan menghancurkan jendela hingga membuat warga sekitar terkejut. Ledakan diakibatkan dari tabung gas 12 kg yang diduga mengalami kebocoran. Dari kejadian ledakan ini, 7 orang penghuni dewasa dan 2 balita menjadi korban luka bakar. 2 diantaranya yaitu Dewi Rohayati pemilik rumah serta Murni asisten rumah tangga meninggal dunia. Sementara 7 orang lainnya masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Pelabuhan Bumbaru, Palembang. Menurut warga, saat peristiwa terjadi, korban bersama keluarga sedang menyiapkan masakan untuk acara ruahan menjelang memasuki bulan suci Ramadan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan.